Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Medistira dengan NIM 073001900020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS batubara saya. Di sini ada soal-soal UTS-nya. Yang pertama yaitu jelaskan proses genesa batubara. Kemudian untuk nomor 2 yaitu jelaskan tentang parameter kualitas batubara. Kemudian 3.1 yaitu jelaskan tentang basis pelaporan. Kemudian 3.2 yaitu jelaskan tentang penentuan peringkat batubara. Dan 3.3 yaitu jelaskan tentang metode tambang terbuka batubara. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan proses genesa batubara. Definisi batubara secara umum yaitu batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar, yang dimana berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam, yang pengendapannya terkena proses fisika dan kimia, yang mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Di sini ada komponen batubara, yaitu dari mulai moisture, kemudian as atau mineral matter, kemudian yang di bawah yaitu ada karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Di sini yaitu faktor pembentuk batubara. Untuk faktor pembentuk batubara yang pertama yaitu ada posisi geoteknik, kemudian iklim, kemudian umur geologi, kemudian yaitu dekomposisi, kemudian tumbuhan, kemudian penurunan, kemudian topografi, dan yang terakhir yaitu metamorfosa organik. Untuk posisi geoteknik, yaitu posisi geoteknik akan berpengaruh pada pembentukan cekungan batubara yang dikontrol oleh gaya-gaya tektonik lempeng. Kemudian untuk topografi berpengaruh terbatas pada iklim dan morfologi dari cekungan batubara, sehingga menentukan penyebaran rawa-rawa di mana batubara terbentuk. Kemudian iklim berpengaruh pada pertumbuhan flora pembentuk batubara. Untuk penurunan, yaitu penurunan cekungan akan berpengaruh pada ketebalan lapisan batubara yang terendapkan di dalamnya. Kemudian umur geologi di sini berpengaruh pada kualitas terbentuknya batubara. Kemudian tumbuhan tentu sangat berpengaruh pada pembentukan batubara karena memang batubara terbentuk oleh akumulasi sisa tumbuh-tumbuhan yang tertimbun dalam sedimen. Kemudian dekomposisi flora merupakan bagian dari transformasi biokimia dari organik dan merupakan titik awal untuk kompaksi menjadi batubara. Kemudian metamorfosa organik, tingkat kedua dalam pembentukan batubara adalah penimbunan atau penguburan oleh sedimen baru. Proses ini didominasi oleh proses dinamokimia yang menyebabkan perubahan gambut menjadi batubara. Di sini ada proses pembentukan batubara. Umumnya terjadi pada zaman karbon kurang lebih 270 sampai 350 juta tahun yang lalu, yaitu di Eropa, Asia, dan Amerika. Kemudian di Indonesia berumur lebih muda, terbentuk pada zaman tersier. Kemudian tertua yaitu berumur Eosen atau 40 sampai 60 juta tahun. Umumnya berumur antara Moisen dan Pliocene, yaitu 2 sampai 15 juta tahun yang lalu. Di sini ada proses pembentukan batubara dari tumbuhan. Tahap pembentukan gambut atau pit dari tumbuhan menjadi gambut yaitu proses biokimia. Kemudian tahap pembentukan batubara dari gambut menjadi batubara yaitu adalah proses kualifisika. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian di sini ada variasi kualitas. Yang pertama, sering terjadi variasi kualitas secara vertikal pada suatu lapisan batubara. Kemudian variasi secara horizontal pada suatu lapisan batubara, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembatubaraan atau qualification, seperti tekanan lapisan sedimen dan pengaruh aktivitas magma. Di sini ada perlipatan, yaitu terjadi akibat gerakan gerak bumi. Proses ini menyebabkan lapisan batubara yang pada awalnya terbentuk secara horizontal mengalami perlipatan sehingga lapisan batubara tersebut menjadi miring, bahkan kadang-kadang hampir tegak lurus. Selanjutnya di sini ada sesar atau patahan. Lapisan pada satu sisi bergerak relatif terhadap lapisan di sisi yang lain. Gerakan tersebut menyebabkan satu sisi bergerak ke atas atau ke bawah, sementara sisi yang lain tetap atau satu sisi bergerak ke atas. Di sini ada juga rekahan. Rekahan berasosiasi dengan perubahan volume dari lapisan batubara, baik melalui kontraksi pada saat pengeringan, kompaksi akibat lapisan sedimen di atasnya maupun ekspansi akibat hilangnya lapisan penutup. Rekahan atau join sering dijumpai pada lapisan batubara. Kemudian di sini yaitu soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang parameter kualitas batubara.
Baik buruknya suatu kualitas batu bara ditentukan oleh penggunaan batu bara itu sendiri. Kemudian kualitas suatu batu bara dapat ditentukan dengan cara analisa parameter tertentu, baik fisik maupun kimia. Di sini ada parameter kualitas batu bara. Yang pertama yaitu ada total moisture, yang kedua ada proximate, yang ketiga ada total sulfur, yang keempat ada caloric value, kemudian yang kelima ada HGI, yang keenam ada ultimate analysis, yang ketujuh ada ash fusion temperature, dan yang kedelapan adalah ash analysis. Di sini ada total moisture. Tinggi rendahnya total moisture akan bergantung pada pertama itu peringkat batu bara, yang kedua size distribusi, dan yang ketiga kondisi pada saat sampling. Di sini ada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat suatu batu bara, semakin kecil porositas batu bara atau semakin padat batu bara tersebut. Di sini ada soal 3.1, yaitu jelaskan tentang basis pelaporan. Basis dalam hasil analisis kimia batu bara merupakan dasar yang dipakai untuk menyatakan nilai dari suatu parameter dan menginterpretasikan nilai tersebut pada kondisi tertentu batu bara. Di sini yaitu soal 3.2, yaitu jelaskan tentang penentuan peringkat batu bara. Penentuan pada kualitas batu bara dipengaruhi oleh parameter yang pertama yaitu total moisture, yang kedua inherent moisture, yang ketiga ada fixed carbon, yang keempat ada volatile matter, yang kelima ada total sulfur, yang keenam ada caloric value. Kualitas batu bara juga ditentukan oleh mineral matter penyusunnya serta derajat qualification atau rank, yang dimana pada umumnya dilakukan pada analisis kimia pada batu bara, diantaranya berupa analisis proxima. Di sini ada soal 3.3, yaitu jelaskan tentang metode tambang terbuka batu bara. Di sini ada beberapa metode tambang terbuka. Yang pertama itu metode tambang open pit, kemudian yang kedua metode tambang area mining atau strip mining, kemudian yang ketiga yaitu ada metode tambang counter mining, kemudian yang keempat yaitu metode mountain top removal, kemudian yang kelima itu metode tambang high wall mining. Di sini ada metode tambang open pit, yaitu kemiringan endapan besar sampai curam. Kemudian yang kedua, endapan batu bara jika tanah penutupnya juga cukup tebal. Kemudian lapisan miring, yaitu tunggal atau banyak lapisan. Kemudian lapisan tebal, yaitu dimulai dengan mengupas tanah penutup dan penimbunan dilakukan di area bekas penambangan. Sini contoh gambar dari metode open pit. Kemudian selanjutnya yaitu area mining atau strip mining. Yang pertama itu ada endapan batu bara dekat dengan permukaan. Kemudian endapan batu bara datar hingga agak landau. Kemudian bisa untuk lapisan tunggal maupun banyak lapisan. Kemudian kedalaman galian yaitu 45 sampai 50 meter. Kemudian lebar kupasannya yaitu 60 sampai 70 meter. Kemudian overburden penambangan dibuang pada area bekas penambangan sebelumnya atau backfilling. Di sini ada contoh gambar dari area mining atau strip mining. Kemudian selanjutnya yaitu metode tambang kontur, yaitu endapan batu bara tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Kemudian pengupasan tanah penutup mengikuti kontur. Kemudian alat yang mudah dipindahkan dan umur tambang biasanya pendek. Di sini contoh gambar dari metode tambang kontur. Kemudian mountain mining. Mountain mining yaitu tanah penutup dikupas seluruhnya dan perolehan batu bara 100%. Di sini ada contoh gambar dari mountain mining. Kemudian selanjutnya high wall mining. Digunakan saat cadangan porsi open pit ditambang. Kemudian efisiensi sistem metode ini memberi arti penting memperpanjang masa produksi tambang open pit. Kemudian tambang open cut biasa susah, maka high wall mining ini digunakan. Kemudian membuat bunch kecil biasa dilakukan dengan kerusakan kecil pada lingkungan. Di sini ada contoh gambar dari high wall mining. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.